latihan, ya, latihan. Buat fungsi rekursif untuk menghitung nilai X pangkat N. Ini permasalahan pangkat, ya. Nah, sekarang kita cari ciri-cirinya, ya. Apakah X pangkat N itu merupakan permasalahan yang bisa diselesaikan menggunakan fungsi rekursif. Nah, kita coba mengerjakan soal nomor 1, ya. Kita membuat fungsi rekursif untuk menghitung pangkat, ya. Misalnya A, misalnya pangkat X. Nah, seperti ini. Kita cari ciri pertama. A pangkat X. A itu bisa berapapun, X bisa berapapun. Ya. Misalnya 9 pangkat 16 perpangkatan. Apakah dia punya base case? Base case yaitu kasus di mana perpangkatan ini langsung ada jawabannya. 9 pangkat 16 Anda bisa langsung tahu jawabannya, nggak bisa, ya. 9 pangkat 17 bisa. Bagaimana kalau misalnya 9 pangkat 1? Berapa? Oh, langsung kita tahu, ya. Nilainya adalah 9. Ya. Nah, jadi base case-nya apa? Kalau pangkatnya 1. Ya, berapapun bilangan dasarnya ini. Misalnya bilangan dasarnya kita ubah 13. 13 pangkat 11 berapa? Kita nggak tahu. Ya. Tapi dia punya base case, ya. Atau kasus sederhana. Gimana kita langsung tahu jawabannya? 13 pangkat 1 berapa? 13. Nah, ini adalah base case. Ya. Jadi base case untuk kasus pangkat ini yaitu apa? Yaitu kondisi di mana X sama dengan 1. Ya. Base case. Base-nya adalah A pangkat 1. Berapapun nilai A, kalau pangkat 1, hasilnya tetap A. Ya. Kemudian recursive case. Ya. Recursive case. Apakah A pangkat X, ya, bisa dipecah menjadi permasalahan yang sama perpangkatan, tapi lebih sederhana. Nah, kita ambil contoh. 9 pangkat 7. Berapa? Nah, ini kita bisa uraikan menjadi permasalahan lain. 9 kali 9 pangkat. Anda perhatikan, ya. Di sini awalnya permasalahannya adalah 9 pangkat 7. Terus kita ubah menjadi permasalahan lain, ya. Di sini tetap ternyata ada masalah pangkat, ya. Jadi awalnya pangkat, setelah diubah juga tetap pangkat. Tetapi lebih sederhana. Seperti itu, ya. Jadi misalnya A pangkat X itu bisa diubah menjadi apa? A kalikan A pangkat X min 1. Nah, itu rekursif case-nya, ya. Nah, kalau gitu saya tuliskan dulu. Ya. Jadi rekursifnya A pangkat X bisa diubah menjadi A dikalikan A pangkat X min 1. 9 pangkat 13 bisa diurai menjadi 9 kali 9 pangkat 12. Ya. Jadi awalnya permasalahan pangkat diubah menjadi permasalahan pangkat juga
tapi lebih sederhana. Terus yang ketiga, kita ngecek apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali, kita akan mencapai base case. Nah, untuk kasus pangkat, iya. Contoh, 9 pangkat 7 bisa diuraikan menjadi 9 kali 9 pangkat 6. Ya. 9 pangkat 6 nanti bisa diuraikan menjadi 9 kali 9 pangkat 5. 9 pangkat 5 bisa diuraikan menjadi 9 kali 9 pangkat 4. Lama-lama kita akan menemukan atau ketemu dengan ini ya, 9 pangkat 1 kalau kita teruskan. Nah, sehingga kasus ini memenuhi syarat ya. Jadi kasus ini merupakan kasus yang bisa diselesaikan menggunakan algoritma rekursi. Nah, kita harus mengetahui mana base case-nya ya. Terus mana recursive case-nya. Base case-nya kita taruh if ya, if. Recursive-nya kita taruh else. Sehingga kalau diubah menjadi function atau method ya, kalau dalam Java method misalnya di sini algoritma pangkat. Ini algoritma, ini namanya pseudocode ya. Jadi pseudocode. Algoritma pangkat. Kalau dalam Java ya translate-nya metode apa gitu ya. Algoritma pangkat dia menghitung nilai x pangkat n ya. Agar bisa ngitung x pangkat n ya harus tahu x-nya, harus tahu n-nya ya. Jadi di sini inputnya adalah x dan n. Nah, saya ulangi lagi, algoritma ini menghitung x pangkat n. Agar bisa mengerjakan ya tentu harus tahu berapa nilai x, berapa n. Sehingga di inputnya, input ini harus tahu berapa x, berapa n ya, input. Nah, algoritmanya seperti apa? Langsung ya, tinggal ditransfer aja, dikonversi. Kapan base case-nya? Base case-nya itu kalau n-nya sama dengan 1 ya. Jadi if n sama dengan 1, berapa nilainya? Langsung aja. Nilainya adalah x, return x. Ya, return x. Artinya kalau dia nemu input x-nya berapapun, misalnya x-nya 9 di sini, terus n-nya 1, ya, maka dia masuk ke dalam base case. Kenapa? Karena n-nya 1. Ya. Berapa jawabannya? Langsung aja. Jawabannya adalah 9. Langsung dikembalikan ke kode yang memanggil. Itu cara konversinya ya. Ya, ini sederhana, cukup sederhana. Saya harap Anda bisa memahami ya. Kemudian else adalah recursive case-nya ya. Tadi recursive case-nya x pangkat n. Nah, recursive case-nya kita ubah menjadi x kalikan x pangkat n min 1 ya. Kita return juga ya. X-nya ini dikalikan x pangkat n min 1. Nah, untuk menghitung x pangkat n min 1 bagaimana caranya? Ya kita harus mencari fungsi untuk menghitung pangkat. Ternyata fungsi untuk menghitung pangkat itu ternyata dirinya sendiri. Ya kan? Ini. Sehingga untuk menghitung x pangkat n min 1, kita tinggal memanggil pangkat ya. Pangkat inputnya, untuk menghitung pangkat kan harus tahu inputnya. Yang pertama bilangan basisnya ya, x, tetap x-nya ya. Ini. Kemudian pangkatnya. Pangkatnya di sini yang diinputkan adalah apa? N-1. Kita sekarang tidak menghitung N ya, tetapi N-1. Nah, prosesnya akan berulang lagi. Ya. Prosesnya akan berulang lagi. Jadi seperti inilah ya.
cara untuk mengubah atau menuliskan fungsi rekursi ya. Nah, Anda harus memahami ini ya, karena ini penting.